kita belajar beberapa komunitas yang ada saat Yesus hidup di Yudea. Sekte yang paling banyak pengikutnya dan memiliki pengaruh di Perjanjian Baru adalah sekte kaum Farisi. Nama mereka diambil dari kata kerja paras yang artinya adalah memisahkan diri. Mereka adalah kelompok yang memisahkan diri kaum Puritan Yudaisme. Mereka menghindar dari segala bentuk kejahatan. Jadi mereka menghindar dari dunia kejahatan dan berusaha mentaati hukum lisan dan tertulis secara mutlak sampai memperhatikan hal-hal yang terkecil. Itu sekte kaum Farisi. Teologi yang mereka gunakan yaitu mengarah seluruh hukum dalam Perjanjian Lama, yaitu satu, hukum Taurat atau hukum Musa. Yang kedua adalah kitab para nabi. Yang ketiga adalah catatan atau tulisan para imam. Mereka mempercayai adanya malaikat, roh, kebangkitan jiwa, dan kekekalan jiwa. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 23 ayat 8. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jadi ini semua berdasarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mendengar siaran kami hari ini. Mereka mempercayai adanya malaikat, roh, kekekalan jiwa, dan kebangkitan tubuh. Menurut Kohler, mereka ini ada 7 macam Farisi yang fanatik. Apa aja ya 7 macam Farisi yang fanatik. Yang pertama adalah Farisi pundak. Farisi pundak ini mereka selalu memamerkan perbuatan baik mereka di hadapan orang lain, seakan-akan mereka menyelempangkan selempang itu loh, kayak diselempangkan di pundaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Farisi pundak yaitu mereka yang memamerkan perbuatan baiknya di depan orang lain bagaikan menyandang sebuah selempang di pundaknya. Itu namanya Farisi pundak gitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Farisi yang kedua adalah Farisi tunggu sebentar. Mereka meminta orang lain melakukan kegiatan menunggu sebentar sebelum mereka melakukan ibadah mereka, perbuatan baik mereka. Jadi Farisi tunggu sebentar ini kalau ada orang datang meminta pertolongan, dia bilang tunggu sebentar ya, saya mau melakukan perbuatan baik saya dulu atau saya mau beribadah dulu baru saya bisa menolong kamu. Ini namanya Farisi tunggu sebentar. Farisi buta, apa itu ya? Farisi buta ini adalah orang sampai melakukan perbuatan menabrak tembok sampai memar ya, tentu saja kalau sampai memar ya itu kenapa? Ya karena mereka menutup mata mereka. Berarti mereka menutup mata, ditutup gitu, jalan ketatap tembok debek gitu ya. Akhirnya memar. Lah di situ mengapa kok sampai dia melakukan hal itu? Karena dia takut tergoda melihat wanita. Jadi dia menggunakan penutup mata supaya matanya tidak tergoda oleh wanita cantik dan seksi. Begitu, kurang lebihnya begitu. Terus Farisi ulekan yang berjalan menundukkan kepala hingga mata mereka tidak melihat seorang wanita. Jadi mereka takut melihat pemandangan yang menggoda. Berarti selalu menundukkan kepala supaya tidak melihat godaan-godaan gitu ya. Farisi tukang hitung. Waduh, apa ini ya? Farisi tukang hitung itu adalah Farisi yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang dilakukannya sehingga dia berpikir kira-kira kebaikanku ini lebih tinggi daripada kesalahanku atau enggak. Dia hitung-hitung kelebihanku seberapa, kesalahanku seberapa. Dihitung secara matematis. Mungkin begitu Bapak Ibu. Tidak pakai kalkulator ya Bapak Ibu ya. Terus Farisi
Yang takut akan Allah juga ada, Bapak Ibu. Manusia hidup itu kan tidak semuanya jelek ya Bapak Ibu ya, punya sisi baik. Di sana pun ada Farisi yang takut akan Tuhan, yaitu contohnya adalah Ayub. Ayub hidup saleh. Dia termasuk sekte kaum Farisi, mentaati firman Tuhan, hidup saleh, tidak pamer-pamer seperti yang saya omongkan, seperti hal yang di atas tadi. Dan ada Farisi yang mencintai Allah, contohnya Abraham. Ada lagi Nikodemus, ingat Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengikuti Kristus dengan tulus. Ada Yusuf Arimatea, ada Saulus dari Tarsus yang sekarang kita kenal dengan Paulus. Itu juga sekte dari kaum Farisi. Paulus anggota Sanhedrin Bapak Ibu ya, ahli Taurat. Dia mengerti, paham banget tentang isi Taurat. Tetapi kehidupannya diubah saat dia berjumpa dengan Yesus. Sekte yang lain adalah kaum Saduki. Apa ya ini ya? Menurut Hikayat, nama Saduki itu berasal dari nama keturunan Sadok, imam besar pada zaman Daud dan Salomo. Keluarga Sadok memegang jabatan imam pada masa penawanan, gitu ya Bapak Ibu ya. Rupanya nama itu terus digunakan sebagaimana sebutan itu bagi kelompok itu, sehingga pada zaman Kristus tetap ada meskipun jumlah pengikutnya lebih sedikit daripada kaum Farisi. Tetapi kaum Saduki ini menganut rasionalisme dan anti supranaturalis. Berarti dia tidak percaya sesuatu yang supernatural itu, dia tidak percaya. Roh, malaikat, kebangkitan, itu dia nggak percaya. Itu kaum Saduki. Secara politis, dia memihak pemimpin manapun yang sedang berkuasa. Dia tipe orang yang oportunis. Ya, saya akan ulang ya. Kaum Saduki ini termasuk kelompok oportunis gitu ya Bapak Ibu, saya akan ulang. Secara politis, kaum Saduki adalah kelompok oportunis yang bersedia memihak pihak manapun yang sedang berkuasa saat itu, asal bisa melenggangkan kekuasaannya dan tetap mempertahankan kedudukannya dan pengaruhnya di sana. Dari penjelasan singkat saya, kali ini kita akan tarik suatu pelajaran penting. Bapak Ibu Saudara, apakah termasuk kaum Farisi ataukah kaum Saduki? Bapak Ibu, kaum Farisi dan kaum Saduki memiliki positif dan negatifnya. Yang patut kita teladani, ya kalau kita mempelajari firman Tuhan itu harus tekun. Kita mempelajari firman Tuhan itu dari awal sampai akhir dengan benar-benar teliti. Tapi ingat, mempelajari firman Tuhan tidak hanya hafalan. Mempelajari firman Tuhan itu harus minta pimpinan Roh. Karena Roh itu yang akan mencelikan mata batin kita supaya kita mengenal Allah. Saat kita mengenal Allah dalam firman, itu akan membawa pembaruan. Kita akan bertemu Yesus dan mengalami pembaruan budi, berubah dari pola pikir kita yang lama. Sehingga kita tidak hanya hafalan, kita tidak cenderung merasa lebih tinggi daripada orang lain, tapi kita merasa rendah hati. Merasa Yesus lebih tinggi dan kita lebih rendah. Kita harus menteladani Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengar siaran kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.